just like a Seperti yang kita ketahui, lansia adalah seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Yang dimana lansia potensial adalah lansia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Semua yang muda pasti akan merasakan tua, atau semua yang usia produktif akan merasakan usia lansia. Menjalani usia senja dengan sikap positif adalah modal dasar untuk menjadi lansia yang bahagia dan sejahtera. Sikap masyarakat terhadap usia tua dan lansia akan menentukan kesejahteraan mereka. Indonesia juga mulai memasuki era populasi yang menua. Pada 2010, jumlah lansia atau penduduk di atas 60 tahun Indonesia 18 juta. Pada 2045 nanti, jumlahnya akan meningkat menjadi 56,99 juta. Yang perlu kita ketahui ada 7 dimensi para keluarga yang merawat para masyarakat lanjut usia ini untuk mendukung kehidupan lansia, yaitu dimensi spiritual, sosial, emosional, fisik, intelektual, vokasional, dan lingkungan. Dari 7 dimensi tersebut dapat menjadikan indikator lansia yang sehat secara fisik, sosial, mental, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, di sini mari kita jelaskan satu persatu, yaitu 7 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi spiritual. Apa sih dimensi spiritual itu? Dimensi spiritual yaitu memahami dan menguasai dimensi ini, para lansia bisa belajar untuk menerima keadaan bahwa ia mengalami perubahan fisik dan psikis saat menjadi lansia. Yang mana dimensi ini membuat kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan kehidupan. Nah, yang kedua yaitu dimensi intelektual. Penting sekali bagi para lansia bisa dilatih unsur intelektual mereka. Salah satunya adalah dengan mengisi teka-teki silang, bermain catur, atau bahkan mengajak bermain kartu remi. Kegiatan sederhana ini dapat sekali membantu agar kemampuan otak lansia tidak menurun, karena mereka terus diajak berpikir. Dengan kegiatan ini, otak lansia jadi aktif terus-menerus. Yang ketiga yaitu dimensi hobi. Seperti yang kita ketahui, hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Mengembangkan hobi sangat penting untuk dilakukan para lansia. Melakukan kegiatan hobi bisa membantu lansia tetap gembira, dan hal itu bisa mengurangi berbagai penyakit psikis yang bisa dialami masyarakat lansia. Yang keempat yaitu dimensi kesehatan fisik. Secara sederhana, kesehatan fisik mengacu pada kegiatan jasmani individu dan berfungsinya dengan baik seluruh organ luar maupun organ dalam. Seperti yang kita ketahui, lansia biasanya sudah mengalami penurunan kesehatan fisik. Disarankan bagi keluarga untuk selalu mengajak para lansia tetap beraktivitas fisik. Keluarga bisa mengajak lansia untuk bergerak, minimal berjalan dengan berkala. Dengan bergerak, tubuh lansia bisa terus berlatih. Kelima yaitu dimensi vokasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vokasional adalah bersangkutan dengan bimbingan kejuruan. Nah, lansia pasti memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli membuat anyaman, ada yang ahli menulis atau mengajar. Dengan mengembangkan keahlian, lansia akan merasa tetap berguna, sehingga merasa bangga dan tetap eksis atas keahliannya di masyarakat. Yang keenam yaitu dimensi sosial. Seperti yang kita ketahui, sosial adalah kemasyarakatan, yang dimana seperti suka memperhatikan kepentingan umum. Contohnya, suka menolong, menderma, dan sebagainya, yang dimana tujuannya untuk memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada lansia cenderung menyendiri. Dengan mengembangkan dimensi sosial, maka lansia bisa bergaul dan memiliki banyak teman seusianya. Jadi, jika lansia mau reuni atau arisan, biarkan saja. Kalau dilarang, diomeli melulu, mereka bisa merasa terpuruk.
Nah, yang terakhir yaitu dimensi lingkungan. Lingkungan seperti yang kita ketahui yaitu sebuah ruang dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Nah, lingkungan penting sekali untuk lansia. Ada beberapa lansia yang memiliki keterbatasan fisik sehingga mereka membutuhkan beberapa alat bantu dalam bergerak. Misalnya, bagi lansia yang mengenakan kursi roda perlu diberikan jalan yang tidak bertangga. Contoh lain, di toilet rumah bisa ditambahkan pegangan karena dikhawatirkan para lansia memerlukan untuk menyangga tubuh. Dimensi lingkungan ini penting untuk dipikir para pihak demi mendukung para lansia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.